Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan bila pagi hari ini kita semua sehat dan dapat berbakti bersama-sama pada hari perhentian ini bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Saudara, mari kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Mari kita akan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kebaktian pada pagi hari ini kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jalan mana yang harus
Saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jika pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami, memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama pada hari perhentian ini dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa memohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya ketika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa Allah akan menolong kami untuk dapat mengerti, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setiap hari kami dapat mewujudkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua jemaat-Mu dan juga berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab 1 Samuel pasal 1, ayat 9, 10, dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, menyimpan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tema renungan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah sikap dalam menghadapi penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan di dunia ini, ternyata orang percaya pun juga tidak luput dari yang namanya penderitaan. Baik itu penderitaan yang dialami secara pribadi maupun yang terjadi di dalam rumah tangga atau keluarga kita. Tentu saudara, setiap penderitaan itu pasti ada penyebabnya. Ada orang yang menderita karena kesalahan dari dirinya sendiri. Tapi ada juga orang yang menderita yang disebabkan karena ulah orang lain. Dan juga ada orang yang mengalami penderitaan secara fisik dalam hidupnya oleh karena iman percayanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dari manapun itu datangnya penderitaan dan apapun itu yang menjadi penyebabnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana orang percaya harus bersikap dalam menghadapi penderitaan. Saudara, dari perikop yang kita baca ini kita melihat bersama-sama dikatakan bahwa ketika orang Kristen mengalami penderitaan, maka orang Kristen itu dikatakan jangan menyalahkan siapapun juga. Itu yang perlu kita renungkan dan kita gumuli bersama-sama. Apakah itu menyalahkan dirinya sendiri? Jangan juga menyalahkan Tuhan, dan jangan juga menyalahkan orang lain atau pihak lain. Seperti yang dilakukan oleh Hana dalam perikop yang kita baca ini, saudara. Hana itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan walaupun dia tahu siapa yang menjadi penyebab ia mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Mengapa demikian, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Karena ternyata membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak akan pernah membebaskan orang percaya dari penderitaan.
bisa jadi justru malah menambahi penderitaan di dalam kehidupan mereka. Karena membalas kejahatan dengan kejahatan itu sekali lagi tidak akan pernah membebaskan orang percaya dari penderitaan. Saudara, itulah sebabnya Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan walaupun dia tahu secara pasti siapa yang menjadi penyebab dia harus mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, justru dalam penderitaan yang berat itu Hana membawa seluruh penderitaannya itu kepada Tuhan dengan cara bersungguh-sungguh di dalam doa. Ayat 10 bacaan kita tadi mengatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini ada merupakan bukti bahwa pada saat penderitaan berat itu dialami, Hana tidak menuduh siapa yang menjadi penyebabnya, tidak menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia membawa seluruh penderitaan itu kepada Tuhan dalam doa yang bersungguh-sungguh sampai dia menangis di dalam doanya. Bahkan kata-katanya pun hampir tidak didengar oleh orang lain karena dia sudah sulit mengucapkannya. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, seperti itulah seharusnya setiap orang percaya yang sedang mengalami penderitaan. Semakin beratnya penderitaan yang dialami di dalam hidupnya, maka harus semakin rendah hati dan bersungguh-sungguh di dalam doa. Mengambil waktu secara khusus berdoa dan tidak hanya asal berdoa seperti yang sering dilakukannya, tapi menyediakan waktu secara khusus untuk bertemu, bersekutu, menyampaikan seluruh isi hatinya dan segala pergumulannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keyakinan orang percaya tidak boleh goyah oleh karena penderitaan yang dialami di dalam hidupnya. Tapi sekali lagi semakin beratnya penderitaan, seharusnya orang percaya semakin percaya dan mempercayakan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Dan mempercayai dengan segenap hati bahwa Tuhan Allah yang disembah itu adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, menjawab setiap pergumulan dan penderitaan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Dan ketika orang percaya dengan rendah hati, membawa penderitaannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara, maka kita bisa melihat apa yang terjadi dan dialami secara khusus oleh Hana pada waktu itu, dan harus kita yakini juga yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 20 firman Tuhan mengatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan kepada setiap orang percaya. Walaupun dia ada di dalam penderitaan, maka ketika ia datang kepada Tuhan, membawa penderitaannya dengan doa yang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan, maka Tuhan itu menjawab seperti yang didoakan. Walaupun harus menanti selama 1 tahun kemudian, jangka waktu yang mungkin agak cukup lama, yang harus dijalani dengan sabar, dengan percaya bahwa Tuhan yang menjadi tempat tumpuan pengharapan, Tuhan yang mendengar doa-doa kita, kita yakini bahwa Dia pasti menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya Tuhan. Saudara, biarlah setiap orang yang berdoa akan menjadi orang-orang yang sabar dalam menanti jawaban Tuhan. Tidak memaksakan kehendaknya menjadi kehendak Tuhan, tapi bersedia dengan sabar, dengan rendah hati, menanti dengan percaya bahwa Tuhan yang menjadi tempat pengharapan kita, Dia adalah Allah yang pasti akan menjawab setiap doa orang yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan setiap penderitaannya kepadanya. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita melihat bahwa Hana itu mengalami seperti yang ia alami dalam hidupnya. Doa-doanya dijawab oleh Tuhan.
Dan Hana yang semula menjadi wanita yang mandul itu kemudian menjadi wanita yang melahirkan. Tuhan mengubah dari hidup menderita menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Penderitaannya diubahkan menjadi sukacita oleh karena kuasa Tuhan yang ia sembah, yang dijadikan tempat tumpuan pengharapan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sedang mengalami penderitaan apapun itu penyebabnya dan dari manapun itu datangnya, jangan sampai penderitaan itu menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi biarlah dalam kondisi penderitaan itu, saudara, kita akan tetap berpegang teguh bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mendengar, dan Allah yang berkuasa untuk menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita tepat pada waktunya Tuhan. Dan ini adalah merupakan ujian kedewasaan iman kita, saudara. Orang yang tidak dewasa imannya mungkin ketika mengalami penderitaan berat dia akan mengeluh, bahkan juga mungkin akan meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang punya iman yang dewasa, penderitaan itu justru akan membuat dia semakin rendah hati, mengangkat tangan berserah kepada Tuhan dengan setia menanti jawaban yang dari Tuhan, kapanpun itu Tuhan menjawabnya. Saudara, mari kita akan menjadi orang-orang percaya yang selalu membawa setiap pergumulan penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan sikap yang rendah hati dan bersungguh-sungguh di dalam doa. Karena Tuhan yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa itu akan memberikan jawabnya. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah penderitaan menjadi sukacita, mengubah beban menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mazmur 50 ayat yang ke-15 mengatakan demikian, saudara. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini adalah janji dari kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Kemudian Allah yang maha melihat itu juga mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, pada hari-hari ini hampir semua orang mengalami penderitaan, pergumulan yang cukup berat dalam memperjuangkan kehidupan kita setiap hari. Tetapi justru di dalam beratnya pergumulan dan penderitaan itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Belajarlah untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bawalah setiap pergumulan dan penderitaan dalam hidup baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga kepada Tuhan dalam doa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Dia Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu, Allah yang punya kuasa di atas segala kuasa. Dia tidak akan pernah membiarkan pergumulan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan memberikan jawabnya seperti Tuhan telah menjawab pergumulan Hana. Dia bersukacita dan tidak dipermalukan. Justru dia mempermuliakan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita dengar baik-baik firman Tuhan ini dan kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Agar sebagai orang Kristen kita bisa bersikap secara benar dalam menghadapi penderitaan hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas seluruh pertolongan-Mu kepada kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang tidak akan pernah goyah iman percaya kami kepadamu Tuhan.
walaupun kami harus menghadapi tantangan, persoalan, penderitaan di dalam hidup ini. Biarlah semakin beratnya penderitaan yang kami hadapi, kami akan semakin menjadi orang yang rendah hati, hidup bergantung dengan sepenuh hati kami kepada Tuhan, dengan percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Kami yakini bahwa Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang maha melihat, mengerti, Allah yang peduli, dan tepat pada waktumu Engkau adalah Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan kami, pergumulan semua jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami mau berdoa memohon pertolongan-Mu Tuhan. Lindungilah semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar semua mereka setiap hari selalu ada dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada semua jemaat-Mu Tuhan, sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupnya, kerukunan dalam rumah tangga dan juga dalam bermasyarakat, juga bergereja, supaya semua jemaat-Mu boleh menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan, membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, dan membangun relasi yang baik dengan sesama. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati usaha dan pekerjaan semua jemaat-jemaat-Mu, sehingga tidak ada satupun jemaat-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Dan biarlah kami saling menasihati, saling menghibur satu dengan yang lain, saling memotivasi supaya kami terus setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa untuk kota kami Malang dan Malang Raya ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kota ini. Kalau sampai hari ini masih ada banyak orang-orang yang terpapar virus corona dan dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan melawat semua orang yang sedang terpapar virus corona di Malang Raya ini. Tuhan yang akan memberi kekuatan, pemulihan kesehatan, sehingga dengan demikian semua warga masyarakat di Malang Raya ini sehat dan menjadi orang-orang yang takut dan hormat akan Tuhan. Berkati Tuhan supaya virus corona akan segera berakhir dari Malang Raya, bahkan dari seluruh Indonesia, sehingga dengan demikian akan terjadi pemulihan yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami, baik di tingkat pusat sampai kepada daerah, supaya bersehati bersama-sama dalam memperjuangkan kehidupan di negara dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja-Mu yang hari ini mengadakan ibadah, Tuhan juga akan memberkatinya. Tuhan, sebentar kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang akan memberkatinya. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, supaya kami tetap hidup menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapapun, Engkau tahu
mari kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pagi hari ini dalam damai sejahtera. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.